Bawah komando Presiden Prabowo menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi kerja dan penghematan energi dampak konflik di Timur Tengah. Kawal terus kinerjanya dalam Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat, pukul 3 sore. Live di Kompas TV. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hutan pinus di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Pengemudi mobil mewah mengamuk dan merusak sepeda motor milik pengemudi ojek online di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kasus ini berakhir damai. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mencopot Kepala SPPG dan menutup sementara dapur imbas keracunan yang dialami siswa di Brastagi, Sumatera Utara. Rumah sakit darurat hingga bantuan terus mengalir untuk korban gempa di NTT. Namun masih banyak dari korban yang wilayahnya terisolasi dan harus menghadapi gempa susulan. Merespon keresahan banyaknya warga yang bergaji 3 juta rupiah namun masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf bilang, besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan alias desil. Apakah statistik tidak sepenuhnya membaca realita di lapangan? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah informasi pilihan telah disiapkan tentunya di Sapa Indonesia Pagi. Bersama saya Yan Rahmat. Saya Adisi Larasati, saudara, ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Yang masih menjadi sorotan hingga kini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan dari gempa di Nusa Tenggara Timur. Karena saudara-saudara kita sampai saat ini, saudara masih menantikan bantuan yang sampai saat ini saudara masih di jalan mungkin begitu ya. Ada banyak sekali bantuan yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah bantuan berupa logistik. Itu pastinya utamanya juga ada popok bayi dan juga untuk lansia, termasuk juga alas tidur dan juga tenda-tenda begitu ya yang layak. Karena apa? Karena kalau kita lihat sebagian besar banyak sekali masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang mengungsi di posko ini masih mendirikan tenda swadaya begitu. Kita harapkan tentu saja, apalagi kemarin Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sudah meninjau secara langsung bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Dan kabarnya ini Pak Presiden Prabowo Subianto informasinya kalau tidak salah ya, ini hari Sabtu akan mengunjungi saudara-saudara kita di NTT. Mudah-mudahan ya. Oke, itu yang dinanti oleh masyarakat dan juga korban gempa di NTT ya. Dan ini juga menjadi headline di Harian Kompas hari ini, Disti. Bila kita lihat, kalau tadi Disti berbicara soal apa saja yang dibutuhkan oleh korban di headline Harian Kompas itu terkait dengan gempa susulannya. Ada potensi ternyata di sini. Ribuan gempa susulan terus melanda Flores dan gempa susulan ini diperkirakan masih akan terjadi begitu hingga 3 sampai 4 minggu ke depan. Namun di tengah kondisi ini
jalanan sebagian sudah terbuka, ada juga wisatawan yang sudah datang juga begitu. Namun yang perlu juga diperhatikan kemarin terakhir bahwa terkait dengan bantuan masih ada kendala soal jalur-jalur yang terisolasi. Berarti fokusnya di sini bagaimana petugas membuka jalur yang ini, jalur terisolasi ini agar bantuan yang tadinya menumpuk di posko begitu bisa segera tersalurkan. Begitu itu adalah utamanya. Selain itu juga yang tadi sempat disinggung ada terkait juga dengan desil. Disti sudah mengecek desil berapa kamu kira-kira? Jangan-jangan seperkaya teman saya ini. Soalnya kalau tadi dibilang katanya yang bergaji 3 juta saja masuk desil 10 begitu ya. Nah ini harus ada juga verifikasi data lagi begitu dari Kementerian Sosial, jangan sampai pendapatannya ini tidak sesuai dengan desilnya. Betul, betul. Dan kalau kita lihat desil ini kan ada 10 tingkatannya, dari yang sangat miskin di 1 sampai yang sangat sejahtera ataupun paling sejahtera di 10. Ini rentangnya di 1 sampai 5, ini antara sangat miskin sampai menengah ke bawah itu masih mendapatkan bantuan sosial begitu di kategori tersebut. Sementara di menengah hingga menengah atas ada yang sebagian dapat dan ada juga yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial, termasuk nanti terkait dengan subsidi Pertalite yang BBM ya. Betul di 9 sampai 10 tingkatan desil itu yang tidak layak mendapatkan subsidi tersebut. Begitu itu nanti yang jadi perhatian dan juga ramai diperbincangkan karena memang bukan terkait desilnya saja, tetapi kenapa saya yang bergaji 3 juta misalkan nih, ini masuk ke desil 10 yang sangat sejahtera tadi. Mungkin ada beberapa imbauan dari pemerintah untuk segera datang misalkan ke kecamatan, ke kelurahan untuk memverifikasi lagi. Ya, pergantian desil tadi dan bisa juga melalui aplikasi. Mudah-mudahan ini pendataannya dulu deh dibenahi begitu sampai pengaplikasiannya nanti akan dilakukan di tahun 2027. Nah, informasi tersebut nanti akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, khususnya di Kompas Bisnis, Saudara. Tapi sebelum sampai ke sana, kita ke informasi pertama dulu, Saudara. Hutan pinus di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini terbakar. Tim gabungan dari TNI Polri dibantu dengan warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Hutan pinus